Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay. Today we are going to study about the first days of the week, next months of the year, next cardinal number, next ordinal number, and the last about of time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay. Today we are going to study about the first days of the week, next months of the year, next cardinal number, next ordinal number, and the last about of time. Yang pertama, kita akan membahas tentang days of the week atau nama-nama hari dalam satu minggu. Kalian bisa ikuti suara ustazah dari rumah ya. Sunday, Sunday, Sunday. Sunday itu hari Minggu atau Ahad. Next, Monday, Monday, Monday. Monday itu dalam bahasa Indonesianya hari Senin. The next, Thursday, Thursday, Thursday. Hari Selasa. Next, Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday itu hari Rabu. Next, Thursday, Thursday, Thursday. Hari Kamis. Next, Friday, Friday, Friday. Dibacanya bukan Friday ya, tapi Friday. Hari Jumat. Kemudian, the last, Saturday, Saturday, Saturday. Nah, ini hari Sabtu. Nah, kemudian ada supporting vocabularies atau kosakata yang mendukung mengenai nama-nama hari. For example, today, today, today. Today itu artinya hari ini. Next, now, 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 sekarang. Dibacanya bukan now ya. Kalau now itu tahu. Tomorrow, 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 besok. Kemudian yesterday, 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 kemarin. Before, 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 sebelum. The last, after, 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 setelah. Okay, next. These are example sentences using name of day. Nah, berikut adalah contoh-contoh menggunakan nama-nama hari. Number 1. Today is Sunday. Tomorrow is Monday. Next. Now is Thursday. Yesterday was Wednesday. Number 3. Before Sunday is Saturday. Number 4. After Wednesday is Thursday. Number 5. What day is it? Today is Thursday. The last number. What is the day after Thursday? It is Friday. Yang pertama, kita akan membahas tentang days of the week atau
nama-nama hari dalam 1 minggu. Kalian bisa ikuti suara ustazah dari rumah ya. Sunday, Sunday, Sunday. Sunday itu hari Minggu atau Ahad. Next, Monday, Monday, Monday. Monday itu dalam bahasa Indonesianya hari Senin. The next, Thursday, Thursday, Thursday. Hari Selasa. Next, Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday itu hari Rabu. Next, Thursday, Thursday, Thursday. Hari Kamis. Next, Friday, Friday, Friday. Dibacanya bukan Friday ya, tapi Friday. Hari Jumat. Kemudian, the last, Saturday, Saturday, Saturday. Nah, ini hari Sabtu. Nah, kemudian ada supporting vocabularies atau kosakata yang mendukung mengenai nama-nama hari. For example, today, today, today. Today itu artinya hari ini. Next, now, 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 sekarang. Dibacanya bukan now ya. Kalau now itu tahu. Tomorrow, 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 besok. Kemudian yesterday, 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 kemarin. Before, 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 sebelum. The last, after, 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 setelah. Okay, next. These are example sentences using name of day. Nah, berikut adalah contoh-contoh menggunakan nama-nama hari. Number 1. Today is Sunday. Tomorrow is Monday. Next. Now is Thursday. Yesterday was Wednesday. Number 3. Before Sunday is Saturday. Number 4. After Wednesday is Thursday. Number 5. What day is it? Today is Thursday. The last number. What is the day after Thursday? It is Friday. Okay, the next lesson about months of the year. There are 12 months of the year. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Mungkin dalam bahasa Indonesia kalian sudah hafal. Nah, sama sih. Bedanya apa? Bedanya hanya dari cara pengucapannya saja. You can repeat after me, oke? Kamu bisa mengikuti setelah saya mengucapkan nama-nama bulan. Oke, the first. January, January, January. Next, February, February, February. Next, March, March, March. Next, April, April, April. Next, May, May, May. Next, June, June, June. Next, July, July, July.
Next, August, August, August. Next, September, September, September. Next, October, October, October. Next, November, November, November. The last, December, December, December. Okay. Next, these are example sentences using name of month. The first, they got married in January. Next, math competition will be held in February. Next, the worst car accident happened in March. Next, I was born in April. Next, why don't we go to Singapore this May? The next lesson is cardinal number. You can follow me after this. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. 9, 9, 9. 10, 10, 10. 11, 11, 11. 12, 12, 12. 13, 13, 13. 14, 14, 14. 15, 15, 15. 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. 20, 20, 20. 0, 0, 0. 21, 21, 21. 30, 30, 30. 40, 40, 40. 50, 50, 50. 60, 60, 60. 70, 70, 70. 80, 80, 80. 90, 90, 90. 100, 100, 100. 1000, 1000, 1000. 1 million, 1 million, 1 million. 1 billion, 1 billion, 1 billion. Nah, itulah cardinal number. Apa itu cardinal number? Cardinal number itu adalah angka atau bilangan asli. Seperti yang sudah tadi saya contohkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalian boleh ulang-ulang sampai kalian bisa pengucapannya. Boleh juga kalian cek di Google atau dimanapun itu untuk belajar. These are example sentences using cardinal number. The first, my mom bought me 2 new clothes. Next, I've been traveling to more than 5 countries in a year. We organized 10 events in this whole year. Nah, ini contoh-contoh dari cardinal number. Cardinal number itu adalah angka-angka yang menyatakan berapa banyak jumlah sesuatu, ya. Seperti contoh yang 3 tadi yang sudah saya bacakan. 2. Contoh yang pertama ada angka 2. 2 apa? 2 baju baru.
Kemudian ada angka 5, 5 countries. Berarti 5 negara. Yang terakhir 10 events. 10 acara. Nah, itu termasuk cardinal number. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya tentang cardinal number. These are example sentences using cardinal number. The first, my mom bought me 2 new clothes. Next, I've been traveling to more than 5 countries in a year. We organized 10 events in this whole year. Nah, ini contoh-contoh dari cardinal number. Cardinal number itu adalah angka-angka yang menyatakan berapa banyak jumlah sesuatu, ya. Seperti contoh yang 3 tadi yang sudah saya bacakan. 2. Contoh yang pertama ada angka 2. 2 apa? 2 baju baru. Kemudian ada angka 5, 5 countries. Berarti 5 negara. Yang terakhir 10 events. 10 acara. Nah, itu termasuk cardinal number. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya tentang cardinal number. Okay, the next lesson about ordinal numbers. Apa itu ordinal number? Ordinal number adalah angka-angka yang menyatakan posisi, tingkatan, atau urutan. Oke, repeat after me. First, first, first. Second, second, second. Third, third, third. Fourth, fourth, fourth. Fifth, fifth, fifth. Sixth, sixth, sixth. Seventh, seventh, seventh. Eighth, eighth, eighth. Ninth, ninth, ninth. Tenth, tenth, tenth. Nah, dari 1 sampai 10 ini yang beda itu hanya urutan ke 1, 2, dan 3. Nah, biasanya kalau dalam tanggal itu disingkat jadi angka, kemudian ditambah akhirannya. Kalau angkanya 1 berarti akhirannya ST. Kemudian kalau angka 2 akhirannya ND. Angka 3 akhirannya RD. Ini untuk membedakan mana yang cardinal number dan mana yang ordinal number. Jadi kalian harus paham kenapa ada akhirannya di setiap angka dalam penggunaan tanggal, misalkan date. Jadi mulai sekarang kalian gak usah bingung ya, terutama yang belum paham. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Jadi ordinal number ini bilangan bertingkat. Nah, kemudian dari angka 4 sampai seterusnya itu akhirannya sama. Apa? Akhirannya itu TH atau TH. Kalau misalkan 21 berarti bukan
21, tapi 21st, dan seterusnya. Nah, ini hanya berlaku di bilangan puluhan, tidak berlaku di bilangan belasan. Kalau di bilangan belasan, itu semuanya menggunakan akhiran TH, ya. Nah, ada yang beda, tidak hanya ditambahkan TH atau TH di akhirnya. Apa yang beda? Ada perubahan sedikit pada angka 5. Kalau di cardinal number, angka 5 itu 5. Cara penulisannya itu F-I-V-E atau F-I-V-E, 5. Nah, dalam ordinal number itu jadi berubah. Jadi V-nya diganti menggunakan huruf F. Dan I-nya atau E-nya dihilangkan. Nah, ini berlaku di angka 9. Nah, ini sama halnya dengan angka 5. Huruf E-nya itu dihilangkan. Ya. These are example sentences using ordinal number. Berikut contoh kalimat menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat. The first, my mother's birthday is on the 9th of July. Next, I am going through C-section to give birth to my third child. Next, it's almost 2 a.m. in the morning when the first earthquake occurred. These are example sentences using ordinal number. Berikut contoh kalimat menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat. The first, my mother's birthday is on the 9th of July. Next, I am going through C-section to give birth to my third child. Next, it's almost 2 a.m. in the morning when the first earthquake occurred. The last lesson about time. Pengucapan time atau waktu dalam bahasa Inggris. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam mengucapkan time atau waktu. Di antaranya o'clock, o'clock, o'clock. Jam atau pukul. Quarter, a quarter, quarter. Seperempat atau 15 menit. Next, half, half, half. Setengah atau 30 menit. Pass, pass, pass. Lebih. To, kurang. Time ini sebenarnya sudah diajarkan ya di pertemuan sebelumnya. Hanya saja Ustazah lihat hasil jawabannya itu masih banyak yang belum paham. Jadi dibahas lagi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian jadi paham. Kalau yang sudah paham, tambah paham lagi. The last lesson about time. Pengucapan time atau waktu dalam bahasa Inggris. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam mengucapkan time atau waktu. Di antaranya o'clock, o'clock, o'clock. Jam atau pukul. Quarter, a quarter, quarter. Seperempat atau 15 menit. Next, half, half, half. Setengah atau 30 menit. Pass, pass, pass. Lebih. To, kurang.
time ini sebenarnya sudah diajarkan ya di pertemuan sebelumnya. Hanya saja Ustazah lihat hasil jawabannya itu masih banyak yang belum paham. Jadi dibahas lagi di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian jadi paham. Kalau yang sudah paham, tambah paham lagi. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jam diikuti menit. Yang kedua, menit diikuti jam. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Nah, ini biasanya lebih gampang daripada menit diikuti jam. Karena kalau jam diikuti menit itu tidak ada aturannya. Jadi langsung saja sebutkan jamnya dan kemudian menitnya. Contoh yang pertama, 6.25. It is 6.25. Jam 6.25. Maksudnya jam 6 lebih 25 menit. Kemudian 3.17. It is 3.17. Jam 3 lebih 17 menit. Next, 8.55. It is 8.55. Jam 8 lebih 55 menit. Kemudian 9.40. It is 9.40. Jam 9 lebih 40. Nah, jadi jam diikuti menit ini gampang ya. Kalian tinggal lihat jamnya, kemudian menitnya. Tidak ada tambahan lainnya. Berbeda halnya dengan menit diikuti jam. It is 25 past 6. Nah, jadi yang tadi, yang sebelum ini, half, quarter, past, to. Nah, fungsinya untuk di sini, di menit diikuti jam. 6.25. It is 25 past 6. Kenapa pas? Karena lebih. Lebihnya berapa? 25 menit. Tentunya menitnya dulu yang disebutkan, kemudian baru jamnya, ya. 25 past 6. Jam 6 lebih 25 menit. Kemudian 3.17. It is 17 past 3. Lihat menitnya 17, 17 past 3. Kenapa masih pas? Karena lebih 17 menit. Coba kita ganti menjadi lebih 15 menit. Nah, 17-nya itu diganti menjadi quarter. Ya, betul. Next, 8.55. It is 5 to 9. Nah, ini kenapa bisa 5? Ya, jadi kalian hitungnya mundur dari menit 60 dikurangi 5. Ya. Jadi jam 9 kurang 5 menit. Jadi jangan bilang 55 past 8. Nah, itu salah ya. Yang benar it is 5 to 9. Kenapa pakai itu? Karena ini kurang. Kalau pas itu lebih. Kalau misalkan jam 9 tepat, gimana Ustazah? Nah, kalau jam 9 tepat itu berarti it's 9 o'clock. Nah, kalau misalkan setengah 10, gimana Ustazah? Kalau setengah 10 itu, nah tadi kan udah dijelaskan. Setengah itu apa? Setengah itu half. Nah, setengah 10 artinya 9 lebih 30. Berarti half
past 9 ya. Kalau half past 10 itu artinya setengah 11. Nah, ini contoh terakhir nih, 9.40. It is 20 to 10. Nah, ini sama seperti yang tadi 8.55. Kenapa ini 20? Karena jam 10 kurang 20. Jadi disebutkan dulu menitnya 20 to 10. Jam 10 kurang 20. Kalau jam 10 kurang 1/4 gimana? Nah, tinggal diganti quarter to 10. Artinya jam 10 kurang 1/4. Semoga kalian paham ya. Selamat belajar. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, jam diikuti menit. Yang kedua, menit diikuti jam. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Nah, ini biasanya lebih gampang daripada menit diikuti jam. Karena kalau jam diikuti menit itu tidak ada aturannya. Jadi langsung saja sebutkan jamnya dan kemudian menitnya. Contoh yang pertama, 6.25. It is 6.25. Jam 6.25. Maksudnya jam 6 lebih 25 menit. Kemudian 3.17. It is 3.17. Jam 3 lebih 17 menit. Next, 8.55. It is 8.55. Jam 8 lebih 55 menit. Kemudian 9.40. It is 9.40. Jam 9 lebih 40. Nah, jadi jam diikuti menit ini gampang ya. Kalian tinggal lihat jamnya, kemudian menitnya. Tidak ada tambahan lainnya. Berbeda halnya dengan menit diikuti jam. It is 25 past 6. Nah, jadi yang tadi, yang sebelum ini, half, quarter, past, to. Nah, fungsinya untuk di sini, di menit diikuti jam. 6.25. It is 25 past 6. Kenapa pas? Karena lebih. Lebihnya berapa? 25 menit. Tentunya menitnya dulu yang disebutkan, kemudian baru jamnya, ya. 25 past 6. Jam 6 lebih 25 menit. Kemudian 3.17. It is 17 past 3. Lihat menitnya 17, 17 past 3. Kenapa masih pas? Karena lebih 17 menit. Coba kita ganti menjadi lebih 15 menit. Nah, 17-nya itu diganti menjadi quarter. Ya, betul. Next, 8.55. It is 5 to 9. Nah, ini kenapa bisa 5? Ya, jadi kalian hitungnya mundur dari menit 60 dikurangi 5. Ya. Jadi jam 9 kurang 5 menit. Jadi jangan bilang 55 past 8. Nah, itu salah ya. Yang benar it is 5 to 9. Kenapa pakai itu? Karena ini kurang. Kalau pas itu lebih. Kalau misalkan jam 9 tepat, gimana Ustazah? Nah, kalau jam 9 tepat itu berarti it's 9 o'clock.
Nah, kalau misalkan setengah 10, gimana Ustazah? Kalau setengah 10 itu, nah tadi kan udah dijelaskan. Setengah itu apa? Setengah itu half. Nah, setengah 10 artinya 9 lebih 30. Berarti half past 9 ya. Kalau half past 10 itu artinya setengah 11. Nah, ini contoh terakhir nih, 9:40. It is 20 to 10. Nah, ini sama seperti yang tadi 8:55. Kenapa ini 20? Karena jam 10 kurang 20. Jadi disebutkan dulu menitnya 20 to 10. Jam 10 kurang 20. Kalau jam 10 kurang seperempat gimana? Nah, tinggal diganti quarter to 10. Artinya jam 10 kurang seperempat. Semoga kalian paham ya. Selamat belajar.